Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan karam kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Rahman Muhammad bin Hayah wa nafa'ana bi ulumi. Hadirin jemaah masjid yang diberkahi insyaallah rahmat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita semua, wabil khusus dengan iman wal Islam, dengan sehat wal afiat. Selamat semoga kecuali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita mengikuti sampai akhir zaman. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia, rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada malam ini, adalah sama-sama terbacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murahkan segala rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Ini juga para orang tua kita yang telah mendahului kita, kakek-nenek kita dan guru-guru kita, wabil khusus ahli keluarga para masjid dan berbagai kemudahan Allah Subhanahu wa taala pada iman Islamnya, terima ibadah dari kemuliaan Allah min riyadil jannah. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa bil qasidina waghfir lana ma dhaya wash'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bil qasidina waghfir lana ma dhaya wash'al karami. Muhammadun sayyidul qada'i والفرقين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واجعل كرمي. واللبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأموال المقدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واجعل كرمي. يا خالق الكبار من ألوذ به سواك إنت أقول للعجز العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واجعل كرمي. وليضيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم المنتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Para jamaah muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan kita banyak nikmat, sehat walafiat, panjang umur dalam taat, iman Islam, sehingga kita berkumpul lagi dalam rangka menjalankan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kajian kita Ibnu Katsir Shahifah 31 tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafallahu bi'ulumihi fid darin. Wa hukiya al-Qurtubi atau wahakal Qurtubi, bagusnya wahukiya al-Qurtubi, dan dihikayatkan oleh Al-Imam Qurtubi An-Mujahidin, dari Imam Mujahid, wa Ja'far Shadiqi, dan dari Imam Ja'far Shadiq, wa Halal bin Yasafi anna Aminah, bahwasanya Amin itu ismun, suatu isim, suatu nama, min asma'illahi ta'ala, daripada sebagian nama-nama Allah Ta'ala. Isim. Jadi Amin itu sebagian isim. Pandangan Asy'ariyah kata isim, kata nama di dalam kitab Nurul Dholam, sesuatu perkara nama yang menyenderkan ke lafaz Allah, maka namanya itu menyatu. Tetapi sifatnya tidak seperti itu. Ada orang namanya api, namanya api. Pandangan Asy'ariyah namanya api, tapi enggak seperti api. Pandangan Mu'tazilah api namanya api, panas berarti. Nah itu. Kalau lebih dalam lagi ketauhidan, kita buka kitab Syarah Aqidatul Awam, yaitu kitab Nurul Dholam, biar kita lebih detail lagi dalam paham Asy'ariyah. Dari sebagian paham di sini, diantara Imam Ja'far Shadiq mengatakan Amin adalah sebagian nama daripada nama-nama Allah. Sifat. Jadi pertanyaan sifatnya itu
apakah dia menyatu dengan namanya. Insya Allah terus kita kaji ini, kajian ketauhidan. Karena seseorang kalau sudah tauhidnya full, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dia nggak istighfar pun diampuni. Tetapi kalau seseorang banyak istighfar, tapi tauhidnya nggak full, belum tentu diampuni. Terkadang kita zikir kita banyakin, tapi tauhid kita nggak ulin. Nyampe ibadah kita itu belok. Makanya ulama salafus saleh itu dalam hal isim aja diketatin. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin marfu'an, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, artinya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihu, itu enggak sah. Amin itu dari sebagian nama-nama Allah, enggak sah, enggak seperti itu. Qala Abu Bakrin bin Arabi al-Maliki, ini menurut perkataan Imam Abu Bakar bin Arabi al-Maliki. Wa qala, dan telah berkata ashabu Maliki, para sahabat al-Imam Maliki rahimahullah ta'ala. Kalau disebutkan sahabat Imam Maliki, ya berarti Imam Maliki juga. Kalau dalam paham kaul zahir menyatakan wafi zahirin, di dalam pendapat zahir, maka itu dia sendiri. Dalam kaidah begitu. Qala ashabuna, seperti dalam fikih, dalam kitab yang Talibin banyakkan begitu. Qala ashabuna, telah berkata sahabat kami, oh berarti Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Tetapi wafi zahirin, dan di dalam pendapat zahir, oh berarti mutlak, dia doang yang berkata. Nah ini, dan ini waqala ashabu Maliki, telah berkata para sahabat Imam Maliki, oh berarti Imam Maliki juga. La yu'amminul imamu wa yu'amminul ma'mumu. Mazhab Imam Maliki mengatakan imam itu jangan baca amin, makmum yang baca amin. Nah ini mazhab Imam Maliki. Dari mana? Lamma rawu Maliku an Sumi'an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Lamratkan Maliki dari Summa dari Abi Saleh dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, wa idza qala ya'nil imamu waladhdallina faqulu amin. Apabila telah berkata ya'nil imamu si imam, waladhdallin yaitu lafaz waladhdallin, faqulu, nah ini faqulu, maka katakanlah kamu sekalian. Nah ini fi'il amrnya menunjukkan kata jamak. Masa imam disebutin jamak gitu, kata Imam Maliki. Oh berarti faqulu, katakanlah kamu sekalian. Oh yang berkata itu bukan imam, berarti makmum. Nah ini dari paham ke nahunya. Fi'il amr faqulu, kalau faqul, nah itu katakanlah ya Nabi Muhammad, oh berarti imam, karena Nabi Muhammad nggak pernah azan. Faqul, satu orang. Tapi kenyataannya ini hadis faqulu, katakanlah kamu sekalian amin, lafaz amin. Oh berarti yang berkata itu bukannya imam tapi makmum. Tetapi dalam kaidah usul fikih Imam Maliki enggak make fal amru lil wujub.
Fil amr menunjukkan kata wajib. Wajib apanya? Banyak diriwayatkan hadisnya, diantara berbarengan bacanya dalam paham kita Imam Syafi'i, imam dan makmum. Jadi dalilnya faqulu fil amr menunjukkan berarti membaca amin si makmum aja, imam enggak usah baca amin. Mazhab siapa? Al-Imam Maliki rahimahullah. Al-haditsu wa ta'nasu, dan mereka condong aidha juga di hadis Abi Musa inda Muslimin, dari hadis Abi Musa inda Muslimin di sisi Imam Muslim. Inda Muslimin berarti hadisnya dikoreksi sama Imam Muslim. Wa idza qara'a wa wadhdallina faqulu amin. Dan apabila telah membaca si imam waladhdallin, yaitu lafaz waladhdallin, faqulu sama juga. Asalnya nun, uluna. Asalnya nun terkena jazm, nunnya dibuang atau sukun, tapi dibuang. Maka bacalah kamu sekalian amin, kamu sekalian. Jadi hadisnya ada dua, dalilnya Imam Maliki. Wa qad qadamna fil muttafaqi alaihi, dan sungguh kami telah mendahulukan di dalam hadis muttafaq alaihi, yaitu hadis Imam Bukhari dan Muslim. Wa idza ammana al-imamu fa'amminu. Apabila telah membaca amin siapa si imam, fa'amminu, maka kamu sekalian baca amin. Nah, aminu, ammana yu'amminu, aminu fil amr juga jamak, aminu, maka aminlah kamu sekalian. Bedanya cuma ada jawab sarfiyah, iza sarfiyah, fa aminu jawabnya. Artinya sarfiyah dengan jawab sarfiyah dia gabung jadi hukum. Apabila telah mengaminkan si imam, fa aminu, maka aminkanlah kamu sekalian. Oh, berarti bukan imam. Nah, di sini dari hadis ini yang dibahas oleh Imam Maliki yaitu fil amrnya fa aminu. Berarti menunjukkan jamak, bukan buat imam tapi makmum. Kesimpulannya, kalau ada suatu majelis, suatu tempat dia seperti ini, nah kita husnuzon, mudah-mudahan dia pahami Imam Maliki. Wa minat taufiqi at-tawaffuqu indal khairati, kata sahabat Ali. Di antara orang yang dapat taufik atau kufu, dia tawakuf. Kalau nggak tahu hukum, diam, dia tawakuf. Atau dia melihat suatu perkara dan kita nggak tahu ini jelas ini keterangannya, kita belum tahu hukumnya, mendingan kita tawakuf. Wa minat taufiqi at-tawaffuqu indal khairati, di dalam suatu perkara yang sulit. Jadi orang yang dapat taufik, malah kalau kita hukum kita nggak tahu, yang kita diam, malah dapat taufik. Selanjutnya, wa annahu alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya yu'aminu, beliau mengaminkan. Idza qara'a, apabila beliau telah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini perkataan Ibnu Katsir diperkuat karena beliau Ibnu Katsir ini paham Imam Syafi'i. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau mengaminkan waktu baca ini. Wa qad talafa ashabuna fil jahri fi ta'mini lil ma'mumi fil jahriyati. Nah, ini kaidah Imam Syafi'i ada lagi. Al jahru fi maudhihi, itu kaidahnya. Wa sirru fi maudhihi, ditarik pada tempatnya, disir pada tempatnya. Dengan dalil sallu kama ra'aitumuni usolli. Imam Syafi'i dengan dalil itu mengatakan al-jahru fi maudhihi,
wasirru fi maudhihi, ditarik pada tempatnya, disir pada tempatnya, tinggal kita cocokin. Maghrib ditarik, berarti zikirnya aminnya ditarik. Isya ditarik, berarti zikir aminnya ditarik. Zuhur enggak ditarik, berarti amin dan zikirnya enggak ditarik. Nah itu udah sunatullah usul fikih Imam Syafi'i. Kaidahnya begitu. Al-jahru fi maudhihi wa sirru fi maudhihi. Masa kita ngelawan ibadah mahdhah, sedangkan zikir itu ibadah goer mahdhah di luar sholat. Terkadang kita di dalam menjalankan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, kadang-kadang kita terlalu melewati batasan-batasan kaidah Imam Syafi'i gitu. Dan itu ciri kita tawakkuf, kita terima. Kaidahnya seperti itu. Al-jahru fi maudhihi, ditarik pada tempatnya yang ditarik. Wasirru fi maudhihi, disir pada tempatnya yang sir. Dengan dalil yang sahih Imam Syafi'i, sallu kama ra'aitumuni usolli. Udah tinggal ngikutin ibadah mahdhahnya. Maghrib ditarik, berarti zikir aminnya ditarik. Isya ditarik, berarti amin zikirnya ditarik. Zuhur enggak ditarik, berarti zikir dan aminnya enggak ditarik gitu. Dan itu udah pokok keterangannya begitu. Bagaimana kalau ditarik? Ya enggak apa-apa, khilaful aula. Tapi bagusnya kalau kita Imam Syafi'i ya ikutin mazhab kita Imam Syafi'i. Selanjutnya wa qad talafat luna fil jari bi ta'mini, telah berkata sungguh telah beda pendapat sahabat kami maksud Imam Syafi'i di dalam ditarik bi ta'min di amin lil ma'mumi, bagi si makmum fil jahriyati, di dalam salat yang jahr. Wal aksilu khilafu wa aksilu khilafi, hasilnya suatu istilah. Ada istilah, ada khilaf. Kalau istilah walaupun beda tapi enggak bertengkar. Kalau khilaf itu beda tapi kencang, terutama di dalam bab membahas hukum yang dari hadis. Maka dibolehkan mengkritik suatu perawi hadis. Kalau nggak dibolehkan bahaya agama kita, seperti Ibnu Jauzi mengatakan dalam pembahasan sesungguhnya di hati itu ada Quran, hatinya Quran adalah Yasin. Apa kata Ibnu Jauzi? Itu ada perawinya yang bernama Muqatil bin Muayyan, dia itu nggak dikenal. Kan sama aja itu kalau berkata begitu, kalau bukan ahli hadis mah, kok begitu. Bahkan dia mengatakan munkarul hadis, itu tukang ngingkarin hadis. Bahkan dia mengatakan udah pikun, kan udah tua. Makanya kalau dalam bab hadis itu mengkoreksi itu penting supaya hadis itu terjaga sanadnya sahih atau enggak sahih gitu. Nah ini sama. Ada istilah di sini, tapi ada khilaf, artinya perbedaan memang ketat. Annal imama, bahwasanya si imam, inna dia, kalau lupa si imam, kaminal jahril mamubihi, aminnya di jahr si imam, bagi imam kolan wahidan, ada satu pendapat. Wa in amanal imamu jahron, kalau si imamnya aminnya ditarik. Nih. Kalau imamnya aminnya ditarik, imamnya mengucap amin, kedengeran minimal sah pertama dalam hadis sahihnya begitu. Faljadidu, pendapat jadid, annahu la yajharul ma'mumu, maka si makmum jangan ditarik. Oh, pendapat jadid berarti kalau imamnya ditarik aminnya, berarti makmum enggak ditarik. Pendapat jadid. Oh, berarti dulu Imam Syafi'i waktu qadim membolehkan ditarik. Dirubah disebut fatwa jadid. Dalam kaidah dikatakan idza ta'aradal qadimu wal jadid qudimal jadid. Apabila berbenturan antara fatwa qadim dan jadid, dahulukan yang jadid.
Dan ini bahkan dipakai bahwa mazhabu Abi Hanifah, yaitu ini mazhab Abu Hanifah. Tapi di Faljadid dipakai sama Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah itu mazhab tertua. Wa riwayatu an Maliki, dan meriwayatkan dari Imam Malik li annahu zikrun minal azkari. Kata Imam Malik li annahu, karena bahwasanya amin itu zikrun, suatu bacaan, minal azkari, atau suatu zikir dari bacaan, fala yajharu bi, janganlah ditarik zikir. Kata iri azkari sholati, seperti semua bacaan sholat. Iya benar. Kita aja kalau baca tawajjuh nggak ditarik, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi atau subhana rabbil azim nggak ditarik. Ini kata Imam Maliki. Jadi sepakat 3 imam. Satu Imam Syafi'i, cuman yang pertama dibarengin boleh kencang, dirubah fatwa jadid, kaidahnya idza taradul qadim wal jadid qudima alal jadid. Apabila berbenturan qadim sama jadid, dahulukan yang jadid. Yang jadid mengatakan kalau imamnya aminnya kencang, makmumnya jangan kencang. Dan ini didukung 3 imam. Satu Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Wal qadimu, dan bahwa qadim annau yajharu bihi, ditarik pada qadim. Tapi tadi kaidahnya itu jelas. Qadim itu sudah enggak berlaku, dipakai fatwa jadid. Ditarik, mau imam mau makmum ditarik. Wa huwa mazhabul Imam Ahmad. Wa huwa mazhabul Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, jadi di Arab Saudi itu aminnya ya amin mazhab dia ternyata. Di kita Indonesia, itu 3 imam sepakat. Kalau imamnya kedengaran amin, berarti makmumnya sir, jangan terlalu kencang. Wa riwayatul ukhra an Maliki, dan riwayat yang terakhir dari Imam Malik, lamma taqaddama, tatkala terdahulu, pakai tak, hatta yartajal masjidu, sehingga bergetar. Tarja itu yartajja, asalnya rajaja, disebut ilmu do'ab. Maka na'ainuhu wa fi'luhu min jinsi wahidin. Ain fi'ilnya satu jenis, tarjaja asalnya, rajaja asalnya, dikasih penambah sama alif, irtajja, asalnya irtajjaja. Seperti tabat yada abi lahabiu wa tab, tahan dulu baru be, karena baknya itu tabbaba asalnya. Makanya pas tab tahan dulu baru qala kubro. Hingga yartajjal masjidu, bergetar itu masjid, karena aminnya. Walana, dan bagi kami kalau di akhir saling pendapat terakhir yang ketiga. Nah ini diambil lagi, ini disebut bab farqun kalau dalam fikih. In kanal masjidu shaghiran lam yajharil ma'mumu. In kana, kalau ada al masjidu masjid shaghiran, amat kecil, lam yajhar, maka jangan menarik siapa al ma'mumu, si makmum. Li'annahum, karena mereka itu yasma'una, mereka mendengar qira'atal imami, bacaan si imam. Kalau kecil, kalau masjidnya kecil, makmum jangan ditarik, karena dia udah dengar aminnya si imam. Sekarang kalau dipikir-pikir, mau kecil mau gede ikut kedengeran juga, karena udah pakai speaker. Wa in kana kabiron, kalau masjidnya kabiron, besar, jaharo, maka tariklah si imam, tariklah si makmum, tariklah si imam. Dia belugho tamina, supaya sampai itu bacaan amin, min amin, supaya sampai itu bacaan amin itu pada seorang, fi arja'il masjidi, di arja'il masjidi, di dalam masjid, lingkungan masjid. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui.
Nah, kita ambil kesimpulan di sini dalam kaidah yang pertama, kita ambil fatwa jadid didukung sama 3 imam. Apa itu? Idza taradul qadim wal jadid kudimal jadid. Artinya kalau si imamnya udah aminnya kedengeran, maka makmumnya agak sepi musnadihi, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu zukirat, bahwasanya Rasulullah itu menjelaskan indah di sini siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Faqala, maka beliau berkata, innahum, sesungguhnya orang Yahudi itu la yahsuduna lan amil nawasib, mereka itu selalu hasud. Lan itu wabilan nasbihi kaikan nabian, wabilan dan lan kaikan nabian di antara lan mematahkan fil mudhari. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dia hasud kepada kita sekalian. Ala syai'in, atas suatu perkara, kama sebagaimana yasuduna, mereka hasud siapa Yahudi nah kepada kami alal jum'ati, atas sholat Jum'ah, halati hadanallahu laha, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka. Jadi ada orang Yahudi itu, Yahudi hasud. Satu, amin, dia paling benci. Kalau umat Islam itu aminnya bareng. Kedua, sholat Jum'ah. Jum'ah, baca yang benar itu Jum'ah, bukan Jum'ah, Jum'ah. Yang kedua, sholat Jum'ah, benci. Kalau Islam itu udah syiar. Walau kiblat hadam maulaha, dan kiblat benci ya kiblat. Wa ala qaulina khalaqal mu'amin, dan perkataan itu, dan bagi kami perkataan kami yaitu di belakang imam yaitu lafaz amin. Tambah lagi waraddu majahin, tamratkan di Majah, walabduhu, dan lafaznya ma hasadat kumul yahudu ala syai'in ma hasadat kum ala salami wa ta'mini. Tidaklah hasud kepada kamu orang-orang Yahudi atas suatu perkara, ma selagi hasud pada kamu itu orang Yahudi apa? Ala salami, mengucap salam, wa ta'min, dan amin. Nah, di sini salam ini dibahas, salam di kitab Al-Murabi. Apa itu? Di antara ngucapin Natal, diamburadulin salam. Makanya kalau orang Islam ngucapin begitu, nah itu udah mainan Yahudi gitu. Hadisnya udah jelas. Diajak kita itu dalam bab akidah bareng-bareng ibadah gitu. Itu emang siasat orang Yahudi. Dia nggak bisa ngancurin langsung, tapi dengan siasat. Nah, siasat itu diantaranya rukun Islam. Siapa itu? Syiah. Al-wilayah. Rukun Islam itu Syiah, diantaranya al-wilayah. Apa itu al-wilayah? Dalamnya dalam kitab Al-Kuni, kitab dia, bagaimana tata cara supaya menghancurkan Islam. Dan ini terbukti sampai sekarang. Sudah terbukti dikit-dikit. Kita nganggap biasa ngucap sama orang begitu, dianggap biasa. Malah yang teguh pendirian tauhid dibully malah. Dibully itu. Yang benar sekarang makin hilang. Yang nggak benar malah jadi kayak benar gitu. Ini udah zaman sekarang. Makanya kun fi akhir zaman kasamaki fil bahri. Jadilah engkau di akhir zaman itu seperti ikan di laut. Ikan selagi masih hidup, walaupun air lautnya asin, insya Allah ikannya enggak asin. Tapi kalau ikannya udah mati, udah ikut asin. Seorang kalau punya iman, dia enggak berani. Tapi kalau udah imannya luntur dengan jabatan, dengan fulus, bahkan di dalam kitab ini kitab tasawuf itu Asadilnya mengatakan ciri luntur seseorang iman hamba adalah dia dekat sama pemerintah. Dia datang minta jabatan dan lain-lain. Itu luntur hukumnya. Dan itu memang udah sunnatullah. Di kitab An-Nasudiniyah dikatakan seperti perkataan Habib Ali Al-Haddad Sohibur
khotib. Maka jangan sekali-kali kalau kita nggak dipanggil, kita pengen masuk ke luntur pokoknya. 10-1. Yang ikut yang mana? 1. Kalah gitu. Gitu. Al-haqqu bilang nizamin yaglibul batil. Ya, segitu aja. Ya, jazakallahu khairan dari kita. Waktu sekitar 5 menit lagi mendekati isya untuk para jamaah yang akan bertanya berkaitan dengan materi yang diberikan oleh guru kita, Pak, masih berkaitan dengan lafaz amin dalam sholat. Betul, Ustaz? Iya. Ada yang mau bertanya? Iya. Waalaikumsalam. Kencengan dikit, kencengan. Kencengin. Agak kencang. Sering dengar kita bahasa kaidah. Saya paham ya. Istilahnya satu hukum muslim. Untuk saya bermasalah. Jadi tarifnya itu sebenarnya ambil tarif dari kaidah. Sebenarnya bukan kaidah, pakai qaidah. Apa itu kaidah? Al-jam'u bainal hukmi fi ikhtilafil madhhabi. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan kaidah adalah kumpulan suatu hukum yang ada di para mujtahid. Kita kan bermazhab. Mazhab kita yang disebut mujtahid. Mujtahid mutlak. Al-Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Dia punya hukum. Nah, otomatis karena kita ngikutin mujtahid, karena dalil mujtahid itu penting bagi kita. Karena mazhab kita Imam Syafi'i, otomatis perkataan Imam Syafi'i itu harus kita pakai, kita selaku taklid. Nah, kita harus paham kaidah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu satu, dia fatwanya berubah yang disebut qadim sama jadid. Kedua, mujtahid itu ada 4. 1, mujtahid mutlak. Turun ke bawah mujtahid mazhab. Turun ke bawah mujtahid fatwa. Turun ke bawah mujtahid tarjih. Dan dia fatwanya ada semua. Kalau kita nggak punya kaidah, lah bingung. Yang ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Mana yang kita pilih? Nah, di situ. Maka dibentuklah suatu kitab mazhab Imam Syafi'i, terutama kitab klasik, kitab kuning itu, supaya pas kita buka kitab kuning, kita paham kunci kaidahnya. Oh, berarti rujukannya kita ambil yang ini. Sebagaimana kaidahnya itu. Apa kitabnya? Al-Jam'awi. Jam'ul Jawami, ada 2 jilid. Nah, di situ dikatakan syartul faqih, di antara syarat kepahaman fikih, wa alamu, dia hendaknya mengetahui kaidah usul fikih. Makanya ada usul fikih, ada fikih. Makanya kita terbagi 3, ada matan. Ini matan kalau kita pakai buat pedoman, buat patokan kita, berbahaya matan. Judulnya doang. Habis matan ada sarahnya. Sarahnya itu penjelasan. Habis sarahnya ada beda pendapat ulama, disebut kitabnya Hafiyah. Nah, Hafiyah ini kita kan perlu mendobrak itu kitab fatwa ulama. Ini mana kita ambil? Nah, disebut kaidah minimal 121. Kita harus paham. Contoh seperti kemarin, pendapat ngarang kita begini, pendapat fatwa begini. Otomatis kita mana kita pilih? Ternyata kaidahnya ada jataradul fatawa wal musannifu udimal musannifu. Apabila berbenturan fatwa dengan yang ngarang kitab, maka dahulukan yang ngarang kitab. Kayak kemarin bacanya tuh amin. Coba kalau nggak pakai kaidah, pasti kita bisa jadi milih itu tuh. Ja'far Shadiq. Amin. Nah gitu disebut kaidah. Iya, jelas ya sebenarnya. Masih ada lagi? Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz,
semua mazhab suruh baca. Yang jadi perbedaan pendapat ulama adalah dibaca, ditarik dan tidak ditarik. Tadi kesimpulannya 3 imam, kalau imamnya kedengaran aminnya, maka makmum bacanya bukan gak dibaca, maka bacanya sir. Gitu kesimpulannya. Pas sama kaidahnya al-jahru fi maudihi wa sirru fi maudihi. Tarik pada tempatnya tarik, sir pada tempatnya ditarik. Ya, udah habis itu. Udah gitu. Gitu. Nah, itu pendapat 3. Nah, fatwa kita, mazhab kita Imam Syafi'i, nah kita ambil fatwa jadid. Apa itu jadid? Sama qadim. Nah, kalau kita nggak paham kaidah kan otomatis kita jangan boleh, yang ini kok ternyata ada kaidahnya lagi. Idza tarara qadim wal jadid qudima alal jadid. Apabila berbenturan fatwa qadim sama jadid, maka dahulukan yang jadid gitu. Yang jadid itu 3 tadi tuh. Pokoknya patokannya simbolnya kalau imam aminnya kedengeran, maka makmum aminnya jangan ditarik agar sir. Barangnya tetap bareng, hadisnya ada, barangnya tetap bareng. Cuman yang jadi beda pendapat ditarik dan tidak ditarik. Bacanya tetap gitu. Yang sekalian karena waktu dan isya yang kita tidak bermalam ini, namun saya suruh majelis dan untuk doa untuk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi